Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Santoso dari D3 Teknik Mesin, mata kuliah Kelistrikan Mesin Perkakas. Di sini saya akan menjelaskan tentang panel surya atau solar cell. Mungkin kalian sudah dengar kata panel surya, solar cell, panel surya. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang apa itu panel surya. Nah, pembahasan kali ini kita akan membahas tentang apa itu panel surya, materialnya apa, bagian-bagiannya apa, terus ada kekurangan dan kelebihan dari panel surya itu apa, dan tidak lupa juga kita akan membahas sedikit tentang PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, yang sudah banyak digunakan di masyarakat. Nah, apa itu panel surya? Mungkin teman-teman udah tahu tentang panel surya. Nah, panel surya adalah alat yang terdiri dari sel surya yang mengubah cahaya menjadi listrik. Pada umumnya, solar cell merupakan sebuah hamparan semikonduktor yang dapat menyeram proton dari sinar matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik. Jadi di sini pemanfaatan dari cahaya dirubah menjadi energi listrik. Yang selanjutnya, apa sih bahan dari panel surya? Sel surya tersebut terdiri dari potongan silikon yang sangat kecil dengan dilapisi bahan kimia khusus untuk membentuk dasar dari sel surya. Sel surya pada umumnya memiliki ketebalan minimum 0,3 mm yang terbuat dari irisan bahan semikonduktor dengan kutub positif dan negatif. Pada sel surya terdapat sambungan antara dua lapisan tipis yang terbuat dari bahan semikonduktor yang masing-masing diketahui sebagai semikonduktor jenis P atau positif dan semikonduktor jenis N atau negatif. Skema panel surya. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar tersebut ada matahari, panel surya, kemudian dihubungkan ke lampu dan menghasilkan listrik yang bercahaya. Kemudian panel surya dapat dianalogikan sebagai device dengan dua terminal atau sambungan, di mana saat kondisi gelap atau tidak cukup cahaya berfungsi seperti dioda, dan saat disinari dengan cahaya matahari dapat menghasilkan tegangan. Yang selanjutnya ada struktur panel surya. Gambar di samping menunjukkan ilustrasi panel surya dan juga bagian-bagian secara umum yang terdiri di paling bawah ada metal backing, kemudian atasnya ada material semikonduktor, kemudian ada kontak metal, kemudian di lapisan keempat ada lapisan anti reflektif, kemudian yang paling atas ada cover glass. Kemudian cara kerja dari panel surya. Panel surya konvensional bekerja menggunakan prinsip PN junction, yaitu junction antara semikonduktor tipe P dan tipe N. Semikonduktor ini terdiri dari ikatan-ikatan atom yang dimana terdapat elektron sebagai penyusun dasar. Semikonduktor tipe N mempunyai kelebihan elektron atau muatan negatif, sedangkan semikonduktor tipe P kelebihan hole muatan positif dalam struktur atomnya. Kondisi kelebihan elektron dan hole tersebut bisa terjadi dengan mendoping material dengan atom dopan. Kemudian jenis-jenis panel surya. Jenis yang pertama yaitu jenis terbaik dan banyak digunakan di masyarakat saat ini adalah jenis monokristalin. Panel ini memiliki tingkat efisiensi antara 12-14%. Kemudian jenis yang kedua adalah jenis polikristalin atau multikristalin yang terbuat dari kristal silikon dengan tingkat efisiensi antara 10-12%. Jenis ketiga adalah silikon jenis amorphous yang terbuat dari film tipis, efisiensi sekitar 4-6%. Panel surya jenis ini banyak dipakai di mainan anak-anak, jam, dan kalkulator. Kemudian jenis keempat adalah panel surya yang terbuat dari gallium arsenide yang lebih efisiensi pada temperatur tinggi. Nah, kemudian apa sih manfaat dari panel surya? Nah, yang pertama, panel surya dapat mengurangi biaya pembayaran listrik PLN. Yang kedua, tagihan listrik dapat berkurang semenjak hari pertama panel surya dipasang. Kemudian yang kedua, panel surya dapat membantu industri dan bisnis mengurangi penggunaan karbon. Yang keempat, panel surya dapat menambah kesan mewah sebuah hunian.
Kemudian yang kelima, panel surya dapat meningkatkan nilai jual properti. Yang keenam, meningkatkan kualitas hidup lingkungan secara lebih baik. Kemudian yang ketujuh, panel surya dapat mengurangi rugi-rugi daya yang kemungkinan muncul. Nah, itu manfaat dari penggunaan panel surya jika dipakai dalam rumah. Nah, kemudian apa sih kekurangan dan kelebihan memasang panel surya? Pertama, yang kelebihan. Kelebihan yang pertama, energi gratis. Yang kedua, produksi energi bersih. Kemudian yang ketiga, insentif pemerintah. Yang keempat, mengurangi ketergantungan. Selanjutnya ada kerugian. Kerugian yang pertama, sumber tegangan yang tidak konsisten. Yang kedua, biaya pemasangan yang besar. Kemudian yang ketiga, perawatan yang mahal. Kemudian kita akan menyinggung sedikit tentang pembangkit listrik tenaga surya. Konsep kerja dari sistem PLTS yaitu mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Cahaya matahari merupakan salah satu bentuk energi dari sumber daya alam. Sumber daya alam matahari ini sudah banyak digunakan untuk memasok daya listrik di satelit komunikasi melalui sel surya. Sel surya ini dapat menghasilkan energi listrik dalam jumlah yang tidak terbatas, langsung diambil dari matahari, tanpa ada bagian yang berputar dan tidak memerlukan bahan bakar, sehingga sistem sel surya seiring dikatakan bersih dan ramah lingkungan. Kemudian ada contoh PLTS aplikasi mandiri. Panel surya biasanya diletakkan dengan posisi statis menghadap matahari, padahal bumi itu bergerak mengelilingi matahari. Orbit yang ditempuh bumi membentuk elips dengan matahari berada di salah satu titik fokusnya. Dan situ ada terangan gambar dari matahari, kemudian ada solar cell, kemudian ada baterai. Itu cukup rangkaian sederhana dari aplikasi PLTS itu sendiri. Ciptakan ketahanan energi bangsa dengan cara yang efektif, tentunya pemanfaatan sumber daya di sekitar. Sekian penjelasan tentang solar cell atau panel surya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.